told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to Wih, stay wasit. strong and fake Pelanggaran this gak? silence Kalau and enggak, let aku berdiri lagi. But Oke, I've diving known you gagal. too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ini parah nih. Fade away. Oh yeah. Keputusan wasit di dalam pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan menjadi perbincangan banyak orang, terutama di negara Indonesia, apalagi para pecinta sepak bola negara Indonesia. Di mana sebelumnya saya sempat membahas ya teman-teman, para komentar dari Sintayong dan public figure mengenai keputusan wasit seperti salah satu pelanggaran atau kontroversial yang terjadi adalah pada saat Indonesia tidak mendapatkan penalti. Dan terlihat dengan sangat jelas pelanggaran itu terjadi, tetapi saat Indonesia tidak sengaja, yaitu kaki dari kapten tim nasional Indonesia mengenai salah satu bagian dari pemain Uzbekistan, langsung mendapatkan kartu merah walaupun cek VAR telah terjadi. Tentu saja ini menimbulkan reaksi bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi pemain inti tim nasional Indonesia meragukan keputusan wasit kenapa bisa kartu merah, padahal itu merupakan pelanggaran yang bukan disengaja teman-teman. Di dalam sepak bola ketika terkena bagian tertentu, apalagi bagian kepala, itu menjadi hal yang wajar ya teman-teman. Walaupun saat kita melihat statistik pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan, Indonesia memang kalah jauh ya teman-teman, baik dari statistik pertandingan maupun dari pertandingan sepak bola pada saat itu dimainkan, sehingga itu menjadi suatu PR besar bagi negara Indonesia. Walau demikian, banyak sekali masyarakat Indonesia yang tetap meragukan atas keputusan dari wasit. Lalu pertanyaannya adalah, apakah wasit itu salah? Berikut adalah 3 kontroversi keputusan wasit Indonesia melawan Uzbekistan. Yang pertama, mari kita mulai dari gol yang dibuat oleh Indonesia. Umpan yang diberikan oleh Arhan dianggap offside oleh wasit. Dan kita membahas ya teman-teman, memang pada saat foto atau video ini beredar, kaki Sananta terlihat ya teman-teman melebihi badan dari pemain Uzbekistan. Dan teman-teman bisa melihat garis biru yang telah saya buat agar teman-teman bisa lebih paham ya teman-teman. Dan ketika kita mencoba membandingkan dengan kaki dari Uzbekistan yang berwarna merah, memang terlihat ya teman-teman, kaki dari Sananta jauh melebihi kaki dari pemain Uzbekistan. Jadi memang itu bisa dianggap sebagai offside. Tetapi peraturan sepak bola ketika offside atau ketika kita berbicara mengenai offside, itu bukan dilihat dari kaki saja, melainkan dari seluruh tubuh pemain Uzbekistan untuk menentukan apakah itu offside atau tidak. Maka mari kita coba berbandingkan ya teman-teman. Garis warna kuning merupakan bagian tangan dari Uzbekistan, sedangkan garis warna merah merupakan bagian kaki dari Uzbekistan. Dan mungkin teman-teman merasa tidak jelas ketika kita membandingkan 3 foto. Maka dari itu kita bisa membandingkan 2 bagian foto saja teman-teman pada saat pertandingan Uzbekistan melawan Indonesia itu terjadi, dimana mari kita coba sama-sama melihat pada bagian seluruh badan dari pemain Uzbekistan, apakah memang Sananta offside atau tidak. Ketika kita mencoba menggaris lurus dari garis warna kuning, yaitu pada bagian lengan dari pemain Uzbekistan, ternyata kaki dari Sananta masih melebihi sedikit ya teman-teman, dan itu bisa dibilang memang benar offside ya teman-teman. Sehingga keputusan dari wasit pada pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan merupakan keputusan yang benar, dan kita wajib menerimanya karena secara fakta ketika kita mencoba menggaris lurus
memang kaki dari Sananta melebihi badan dari Uzbekistan pada bagian seluruh badan maupun pada bagian kaki, teman-teman. Garis merah merupakan batas kaki terakhir dari pemain Uzbekistan, sedangkan garis kuning merupakan batas akhir dari seluruh pemain Uzbekistan, dan garis biru merupakan kaki dari Sananta, yaitu pemain tim nasional Indonesia. Jadi memang mau tidak mau kita wajib menerima fakta yang ada, apalagi salah satu wasit di negara Indonesia yang mempunyai lisensi FIFA mengatakan memang itu adalah offside. Kalau masalah offset yang dianulir, itu memang betul bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan, ia sudah berada pada posisi offset. Nah, hanya satu definisi offset yang bisa di on field review, hanya offset interfering with opponent. Offset itu ada 3. Yang pertama, interfering with play. Kalau interfering with play dengan gaining advantage, itu tidak perlu on field review, itu hanya VAR review saja, factual review dari ruang VAR. Tetapi kalau interfering with opponent, ini harus on field review. Nah, tadi pemain kita itu offsetnya definisinya interfering with opponent. Interfering with opponent ada 3 macam: challenge for the ball, preventing lawan, ya, mencegah lawan untuk memainkan bola, kemudian yang terakhir adalah mengganggu pandangan pemain lawan atau kiper. Nah, yang dilakukan Sananta tadi adalah offset interfering with opponent, sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on field review. Keputusan berikutnya yang dianggap kontroversi adalah kartu merah dari kapten tim nasional Indonesia, teman-teman, di mana ketika teman-teman melihat pada foto yang beredar pada video ini, ketika Indonesia mengalami pelanggaran di kotak penalti, menurut wasit itu bukan pelanggaran, tetapi ketika kaki Indonesia menyentuh pemain Uzbekistan, itu dianggap pelanggaran parah dan mendapatkan kartu merah. Sehingga ini sangat disayangkan kenapa keputusannya bisa sangat berbeda jauh, padahal foto di sebelah kiri merupakan pelanggaran yang memang disengaja, sedangkan pada bagian nomor 1 dan 2 merupakan pelanggaran yang tidak disengaja. Apalagi pada saat pemain Uzbekistan dengan sangat jelas menendang pemain tim nasional Indonesia dengan sengaja, hanya mendapatkan kartu kuning tanpa pernah mengecek VAR, ya teman-teman, atau mengecek VAR yang ada. Sehingga momen ini menjadi momen yang sangat disayangkan. Ketika teman-teman melihat pada foto yang beredar, memang terlihat ya teman-teman, pemain Uzbekistan mengendang punggung dari tim nasional Indonesia dengan sengaja. Sedangkan pada bagian 1 dan kedua, kapten tim nasional Indonesia tidak sengaja teman-teman, tapi mendapatkan kartu merah. Sehingga keputusan yang berbeda ini sangat disayangkan. Kenapa bisa sangat berbeda? Ketika pelanggaran yang terjadi di tim nasional Indonesia harus melakukan pengecekan VAR terlebih dahulu, tetapi ketika pemain tim nasional Uzbekistan melakukan pelanggaran, pengecekan VAR itu tidak pernah terjadi. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Dan berikutnya, hal yang ketiga, keputusan wasit yang dianggap kontroversial adalah gol kedua dari Uzbekistan. Banyak orang menyangka bahwa itu adalah offside, tapi apa benar itu adalah offside? Mari kita bahas ya teman-teman. Pada saat persiapan memang terlihat pemain Uzbekistan masih berada di garis aman ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat pada tanda panah warna merah bahwa pemain Uzbekistan masih berada di dalam atau dianggap onside ya teman-teman, atau tidak offside. Tapi pada saat tembakan itu berlangsung, terlihat seakan-akan pemain Uzbekistan melebihi pemain tim nasional Indonesia. Tetapi teman-teman wajib melihat lebih dalam ya teman-teman. Di sana pemain bertahan Indonesia masih berada di luar dari Uzbekistan, seperti pada garis ya teman-teman yang beredar. Dan kalau teman-teman merasa bingung, saya sudah taruh ya teman-teman garis panah warna biru bahwa pemain Indonesia masih berada di luar dari pemain Uzbekistan, dan 2 pemain Uzbekistan masih berada di dalam dari pemain Indonesia, sehingga gol kedua dari Uzbekistan masih bisa dianggap sah teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman dan apa harapan dari teman-teman untuk sepak bola di negara Indonesia? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.